Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idxchannel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren pelemahan yang sedang melanda indeks harga saham gabungan atau IHSG lantaran tertekan oleh sejumlah sentimen negatif yang ada di pasar? Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, kebijakan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang kembali membukukan review konstituen saham dari Indonesia dalam rebalancing periode Mei 2026 mendatang turut menjadi salah satu tekanan pasar yang besar terjadi di bursa saham domestik. Kondisi ini mau tidak mau memaksa indeks dalam negeri betah berendam di zona merah yang tentu disikapi dengan begitu hati-hati oleh pelaku pasar, terutama dalam memilih portofolio yang tepat dan tetap menyajikan potensi cuan di tengah kuatnya tekanan yang ada. Tak hanya datang dari dalam negeri, lewat kebijakan MSCI, tekanan tak kalah kuat juga datang dari perkembangan geopolitik internasional, di mana konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran seolah justru memasuki babak baru. Alih-alih dapat mereda seperti keinginan semua pihak, yang ada justru tambah memanas. Ya, babak baru tersebut merujuk pada aksi mengejutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tiba-tiba saja secara sepihak memperpanjang masa gencatan senjata. Setelah tak sampai sehari sebelumnya, pria eksentrik tersebut sempat menyebut ogah untuk melanjutkan gencatan senjata dan mengancam bakal segera membumi hanguskan Iran bila memang proposal negosiasi yang diajukannya ditolak oleh negeri para mullah tersebut. Praktis dengan keputusan perpanjangan masa gencatan senjata yang diputuskan sepihak oleh Amerika Serikat, pihak Iran pun dengan tegas menolaknya dan menuding bahwa hal tersebut tak lebih dari manuver Trump yang ingin terlihat baik di mata publik global karena seolah mengupayakan perdamaian dan gencatan senjata, namun diam-diam menyiapkan pasukan dan armada perangnya untuk pada waktunya melancarkan serangan tiba-tiba ke pihak Iran. Kondisi ini diperparah dengan sikap Iran yang juga menolak untuk kembali duduk berunding dengan pihak AS dalam sebuah upaya mediasi yang digagas oleh Pakistan untuk kedua kalinya. Atas penolakan tersebut, pihak Iran menyebut tak sudi untuk kembali bernegosiasi dengan Trump yang dinilai sebagai sosok yang pelin-pelan dan tak dapat dipercaya. Pun kondisi ini juga ditambah dengan kengototan pihak Israel yang sebelumnya tak mau menghentikan serangan yang dilancarkannya terhadap Lebanon meski kesepakatan gencatan senjata telah berlaku. Meski pada akhirnya Israel mau sejenak menghentikan serangan, namun Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu masih tetap ngotot dengan tidak mau menarik pasukan dan mengemasi seluruh amunisi perangnya untuk meninggalkan wilayah Lebanon. Praktis sikap tersebut dimaknai publik dunia sebagai sikap Israel yang pada dasarnya memang enggan berdamai. Sehingga aksi gencatan senjata yang berlaku saat ini tak ubahnya sebuah permainan game konsol di mana tombol pause telah ditekan, namun tetap permainan secara keseluruhannya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Karenanya perkembangan kondisi yang demikian pada akhirnya semakin membuat publik dunia resah dan semakin pesimistis bahwa upaya perdamaian dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini kemudian terbukti menjadi pemicu harga minyak mentah dunia yang kembali meroket hingga lebih dari $100 Amerika Serikat per barrel, sehingga membuat banyak negara kembali kalang kabut. Mengacu pada data perdagangan Jumat pagi 24 April 2026, pasokan minyak Brent kembali diperdagangkan dengan harga premium yaitu mencapai $106,96 AS per barrel, menguat 1,81% dibanding harga pada penutupan perdagangan hari sebelumnya. Sementara untuk minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI juga berangsur naik menjadi $97,5 AS per barrel dengan porsi kenaikan sebesar 1,72%. Praktis tren kenaikan kali ini semakin memperpanjang catatan rally harga minyak dalam sepekan terakhir, di mana bila dibandingkan pada posisi sepekan sebelumnya yaitu Jumat 17 April 2026, minyak Brent terbang hingga lebih dari 18% dari $90,38 AS per barrel menjadi $106,97 AS per barrel. Sedangkan untuk minyak jenis WTI yang terjadi juga setali 3 uang, di mana lonjakan sepekan terakhir telah mengerek harga sampai 16%, yaitu dari semula $83,85 AS per barrel menjadi $97,5 AS per barrel. Dan
Yang mungkin tidak banyak dibayangkan dari tren lonjakan harga minyak mentah global tersebut adalah semakin meningkatnya aktivitas kejahatan di beragam negara berkaitan dengan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di masing-masing negara tersebut. Ya, seiring dengan harga minyak yang semakin melambung, dilaporkan bahwa muncul adanya tren kejahatan baru di sejumlah negara, di mana masyarakat yang baru mengisi BBM langsung kabur dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Aksi tak terpuji tersebut dilaporkan diantaranya mulai jamak ditemui di berbagai SPBU di wilayah Inggris seiring harga BBM di negara tersebut yang melonjak hingga lebih dari 1,58 pound sterling atau sekitar 2,14 dolar AS per liter dari semula hanya 1,33 pound sterling saat perang AS Iran belum terjadi. Melengkapi laporan tersebut, Lembaga Pengawas Pencegahan Kejahatan Forecourt Eye menyebut bahwa sejak harga BBM melonjak akibat perang telah mendorong peningkatan praktik pencurian hingga 27% dengan total lebih dari 6.500-an liter BBM hilang di setiap harinya di sepanjang bulan Maret 2026 dan terjadi merata di seluruh wilayah Inggris, Skotlandia, dan Wales. Sedangkan modus kejahatan lain juga terjadi di Amerika Serikat, di mana para pencuri bahkan diketahui sampai melubangi tangki bensin dari kendaraan yang sedang diparkir, baik di depan rumah pemiliknya atau juga di parkiran berbagai fasilitas publik. Seiring harga yang melambung dari semula 3 dolar AS saja per galon, kini melonjak hingga mencapai 6 dolar AS per galon di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Tren lonjakan kasus kejahatan berkaitan dengan BBM juga terjadi di Jerman, di mana dilaporkan bahwa harga solar di sana kini mencapai 2,44 euro atau sekitar Rp48.000 per liter yang menjadi titik tertinggi harga BBM sepanjang sejarah Jerman selama ini. Kondisi itu membuat praktik pencurian bahan bakar juga melonjak dengan sejumlah kasus tercatat mencapai 95 kasus pada Maret 2026, jauh melebihi 30 kasus yang terjadi pada Februari 2026 atau saat perang belum berkecamuk. Sedangkan dari aksi pencurian tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga 189.000 euro atau sekitar 3,75 miliar rupiah. Melonjak dibandingkan kerugian per Februari yang masih sebanyak 65.000 euro atau sekitar 1,29 miliar rupiah. Maka dengan perkembangan kondisi geopolitik di Selat Hormuz yang masih jauh dari kata damai, apa kondisi kriminalitas dalam hal BBM ini bakal menjadi bola api yang bakal terus bergulir dan membuat situasi di banyak negara semakin tak terkendali. Demikian program di editorial di sekali ini, saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.